Tidak ada anak yang sama di dunia ini, sekaligus mereka itu kembar identik. Mereka mempunyai karakter tersendirinya masing-masing. Begitu pula dengan anak murid-murid kita, mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang terbaik untuk mereka? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mustiarah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 2 Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelumnya, saya tidak memahami keberagaman murid, sehingga semua anak kita perlakukan sama. Namun, setelah mempelajari teori berdiferensiasi, saya mulai memahami kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak, agar mereka belajar sesuai minat dan kebutuhannya. Sebelum memulai pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid dengan menggunakan lembar observasi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Dan hasil dari tes diagnostik menyimpulkan 5 gaya belajar visual, 9 gaya belajar auditori, dan 8 gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran di kelas 8A dengan subtema sumber daya alam. Di awal pembelajaran seperti biasa saya melakukan memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, penyampaian tujuan pembelajaran, beserta melakukan kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mana kabar? Alhamdulillah ya. Baik, sehat semua? Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita kelas, tolong doa dulu.
di sini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman alam Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Ya. Yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya di sini kita mempunyai kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas kita? Di sini ada 3. Yang pertama harus saling menghargai orang dengan. Yang kedua, dalam situasi. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada teman ketika berpendapat. Setuju kita belajar hari ini? Siap. Ya. Oke, kalau begitu kita akan mulai belajar ya. Sesuai dengan kebutuhan profil belajar murid, murid dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gaya belajar kinestetik, gaya belajar auditori, dan gaya belajar visual. Masing-masing diberikan perlakuan yang berbeda untuk mempelajari materi tentang sumber daya alam. Adalah kelompok kinestetik, yang ini bagian kelompok auditori, dan yang ini adalah bagian kelompok visual ya. Untuk perhatikan, untuk kelompok auditori itu sudah membagikan link ya, link video, silakan itu dibuka ya. Dan untuk kelompok visual ya, bisa menggunakan buku paket dari perpustakaan ya. Silakan dibagikan temannya, silakan. Dan selanjutnya untuk kelompok kinestetik tanpa menggunakan audio dan visual, yaitu tidak menggunakan apa-apa tetapi langsung menggunakan praktek langsung menggunakan pemanfaatan sumber daya alam. Dan untuk LKPD-nya itu sudah bagikan
Setelah selesai berdiskusi mengerjakan hasil kelompok, tiap-tiap kelompok mempresentasikan di depan kelas. Dan kegiatan inti diakhiri dengan kesimpulan dan memberi penguatan kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pemanfaatan sumber daya alam adalah kegiatan manusia untuk menggunakan sumber daya alam dengan cara yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok inisiatif akan mempresentasikan dari kelompok manfaat sumber daya alam. Sumber energi dan bahan bakar contohnya pembangkit listrik, contohnya minyak bumi, sinar matahari. Itu membutuhkan makan bagi manusia dan hewan, contoh hewan dan tumbuhan. Itu menjaga kelestarian dan keseimbangan kita, menyuplai oksigen tumbuhan sebagai cadangan devisa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Apa saja sumber daya alam yang dimanfaatkan? Misalnya batu, besi, emas, kayu, serat kapas, kaca, dan rosella. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari. Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil dari kelompok kalian ke depan. Ada yang mau memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini? Ya, silakan Titin. Kegiatan manusia untuk menggunakan sumber daya alam dengan cara yang ya, terima kasih Titin. Kasih aplaus untuk Titin. Ya, kesimpulan dari pemanfaatan sumber daya alam terkait materi kita hari ini ya. Ada yang mau mengulangi apa itu pemanfaatan sumber daya alam? Ayo silakan. Kegiatan manusia untuk menggunakan sumber daya alam dengan cara yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Iya, sekarang apa aja yang kalian tahu sumber daya alam yang bisa diperbaharui tadi menurut kelompok inisiatif yang bisa diperbaharui itu apa? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yaitu yang berasal dari tanah, air, udara, yang bisa dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari lingkungan kita yaitu. Untuk minggu depan, tugasnya adalah kalian untuk bebas ya tugasnya, baik itu berbentuk tulisan atau mungkin nanti kalian akan menggunakan gambaran atau ibu saya sukanya saya mau mengumpulkan tugas menggunakan voice note, kirim ke ibu nanti lewat WA. Dan mungkin ada juga yang bu saya sukanya video bu, boleh kamu kirim video ke ibu, itu bukti dari tugas kalian. Videokan dirimu untuk membahas tentang materi hari ini. Sudah itu aja ya, ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, marilah kita sama-sama berdoa ya untuk melafazkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk minggu depan kita masih berkaitan tentang pemanfaatan sumber daya alam ya, tentang sumber daya alam. Baik, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rachel Alexa Rahmatin dari kelas 8A. Sangat senang diajar oleh Ibu Mustiara di pelajaran IPS karena mempunyai keberagaman kebutuhan belajar yang menyenangkan. Dari sana kami lebih memahami materi yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
IPS tentang materi pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam adalah kebutuhan manusia untuk menggunakan sumber daya alam dengan cara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian praktik aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi, murid bisa belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.